berdoa apa belum tadi? Belum. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekarang waktunya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Aneza, Ada. Seftia, Ada. Aziza. Ada. Berarti masuk semua ya? Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masih semangat anak-anak? Semangat, semangat, semangat. Yes. Kok masih kurang semangat? Bagaimana semangatnya anak-anak? Semangat, semangat, semangat. Yes. Ya gitu dong semangat. Karena kita itu kalau mencari ilmu harus semangat. Karena apa? Kedua orang tua kita di rumah itu mencari nafkah, selalu semangat, tidak bermalas-malasan. Sekarang waktunya pelajaran apa? Hadis. Ya benar, Al-Quran, hadis. Siapa yang masih ingat tentang materi minggu kemarin tentang apa? Mengartikan hadis tentang amal soleh. Ya benar. Coba Mbak Aziza, bagaimana bunyi arti dari hadis tentang amal soleh? Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, terputuslah semua amal kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Ya, bagus sekali. Berarti masih ingat semua ya tentang materi kemarin. Ingat. Sekarang kita lanjutkan materi hari ini tentang kandungan hadis tentang amal soleh. Tujuan kita mempelajari kandungan hadis tentang amal soleh agar kita dapat mengetahui isi kandungan hadis tentang amal soleh. Kehidupan di dunia ini tidak akan kekal. Hidup di dunia akan berakhir apabila datang kematian. Setiap manusia pasti akan meninggal dunia. Dan apabila ia sudah meninggal dunia, terputuslah semua amal perbuatannya. Tetapi ada 3 amal perbuatan yang tidak akan putus pahalanya meskipun orang tersebut sudah meninggal, yaitu yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Sekarang siapa yang tahu pengertian dari sedekah jariah itu apa? Saya, Bu. Ya, coba Mbak Aziza. Sedekah jariah adalah memberikan harta atau benda untuk kepentingan umum yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus
dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar. Sedekah jariah adalah memberikan benda atau harta untuk kepentingan umum yang dapat digunakan secara terus-menerus dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Di sini contoh sedekah jariah yaitu yang pertama mewakafkan tanah, terus memberikan sumbangan untuk pembangunan jalan, untuk pembangunan musola, untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan rumah sakit, untuk pembangunan yayasan panti asuhan, untuk membangun yayasan madrasah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, siapa yang tahu pengertian tentang ilmu yang bermanfaat? Saya Bu. Ya, coba Mbak Neza, apa ilmu bermanfaat itu? Ilmu bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Baik, benar. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Ya, benar. Nah, di sini yang dikatakan dengan ilmu bermanfaat jika memenuhi syarat, yaitu yang sebagai berikut. Yaitu yang pertama, mengamalkan ilmu tersebut, terus mengajarkan kepada orang lain. Ilmu tersebut mempunyai manfaat dalam kehidupan, dan yang terakhir, ilmu tersebut tidak bertentangan dengan agama. Mempunyai ilmu, kemudian ia mengajarkan ilmunya kepada orang lain, dan orang lain memanfaatkannya, atau orang lain tersebut itu juga mengamalkan atau mengajarkan kepada orang lain, maka ia akan memperoleh pahala yang tidak ada henti-hentinya. Pahala akan terus mengalir selama ilmu tersebut diamalkan dan dikembangkannya. Walaupun ia sendiri itu sudah meninggal dunia, tetapi pahalanya itu tetap mengalir karena ilmu yang diberikan kepada orang lain itu tetap dikembangkan dan dimanfaatkannya. Sebaliknya, orang yang memiliki atau mempunyai ilmu tetapi dia tidak mau mengembangkan atau mengamalkannya kepada orang lain, diibaratkan seperti pohon tanpa buah, dan dia akan menjadi orang yang sangat celaka dan orang yang sangat rugi. Selanjutnya yaitu anak soleh yang mendoakan selalu kedua orang tuanya. Kewajiban seorang anak kepada orang tua adalah berbakti kepada keduanya, terus berkata yang sopan, dan membantu meringankan pekerjaan rumah seperti menyapu, beres-beres rumah, menyapu halaman, dan memasak. Beruntunglah orang tua yang mempunyai anak soleh dan yang mau mendoakannya, karena doa anak soleh merupakan salah satu amal yang pahalanya tidak akan pernah terputus meskipun orang tersebut telah meninggal dunia. Nah, di sini siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan anak soleh? Saya Bu. Ya, Mbak Tia, bagaimana? Anak soleh adalah anak yang taat beragama, bersungguh-sungguh dalam ibadah, dan suka berbuat baik terhadap sesama. Anak soleh itu adalah anak yang taat beragama, yang bersungguh-sungguh dalam beribadah, dan suka berbuat baik terhadap sesama. Anak soleh termasuk anak yang berakhlak mulia, seperti kita harus mempunyai akhlak kepada orang tua, kita harus berbicara sopan, tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Bu, saya mau bertanya. Ya, Mbak Tia, mau bertanya apa? Bagaimana cara berbakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal semua? Pertanyaan yang sangat bagus. Jika kedua orang tua sudah meninggal, kita berbaktinya dengan cara kita mendoakannya saja, atau kita bisa pergi berziarah ke makam orang tua. Agar menjadi anak soleh, kamu dapat mendoakan orang tuamu, baik mereka masih hidup maupun ketika mereka sudah meninggal dunia. Supaya apa? Supaya mereka diampuni dosa-dosanya. Di sini siapa yang tahu bagaimana bunyi doa untuk kedua orang tua? Saya, Bu. Berarti semua sudah tahu ya bagaimana bunyi doa untuk kedua orang tua. Iya. Sekarang Ibu ingin tahu satu persatu kalian membacakan doa untuk kedua
Siapa yang mau mencoba dahulu? Saya, Bu. Ayo Mbak Tia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Amin. Sekarang selanjutnya Mbak Nesa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Amin. Yang terakhir Mbak Jija. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Amin. Beri aplaus untuk kita semua. Mendoakan kedua orang tua itu adalah merupakan perbuatan yang sangat mulia. Orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Orang tualah yang memelihara kita, mengasuh kita, mengajari kita, merawat kita, dan menyayangi kita mulai kita sejak kecil sampai sekarang. Di sini Ibu sudah mempunyai permainan media contoh. Cara permainannya, nanti kalian maju satu persatu ke depan untuk mengambil gambar yang ada di contoh warna kuning. Nah, misal kalian ambil gambar tentang tanah wakaf, itu termasuk contoh sedekah jariah, contoh ilmu yang bermanfaat, atau contoh anak soleh. Nah, jika gambar tanah wakaf itu termasuk contoh sedekah jariah, berarti kalian masukkan gambar tersebut ke contoh warna pink, yaitu contoh sedekah jariah. Bagaimana? Sudah paham semua? Paham. Siapa yang mau maju pertama? Saya, Bu. Ayo Mbak Nesa maju. Coba sekarang Mbak Nesa ambil gambar ke contoh warna kuning. Coba kasih tahu ke teman-temannya itu gambar apa? Gambar anak yang sedang mendoakan orang tuanya. Itu termasuk contoh gambar apa? Ini. Bagaimana teman-teman? Benar apa salah? Benar. Ya benar, contoh anak soleh. Silakan Mbak Nesa duduk. Beri aplaus untuk Mbak Nesa. Sekarang coba Mbak Tia dan Mbak Jija maju ke depan bersama. Sekarang kalian ambil gambar ke contoh warna kuning. Bergantian ya, jangan berebut. Ya. Ayo Mbak Jija. Coba kasih tahu ke Mbak Nesa, itu gambar apa Mbak Jija? Guru yang sedang mengajar muridnya. Mbak Tia, itu gambar apa? Gambar masjid. Ya. Coba Mbak Jija, itu termasuk contoh yang mana? Contohnya. Bagaimana? Mbak Nesa, Mbak Tia, benar apa salah? Benar. Ya, itu termasuk contoh yang ilmu yang bermanfaat. Sekarang Mbak Tia, itu termasuk contoh yang apa? Yang ini. Ya, bagaimana? Benar apa salah? Benar. Ya, itu termasuk contoh sedekah jariah. Kalian kembali ke tempat masing-masing. Beri aplaus untuk Mbak Tia dan Mbak Jija. Sudah paham semua anak-anak tentang materi hari ini? Sudah, Bu. Ibu akan menyimpulkan materi pelajaran hari ini. Amal yang tidak akan putus pahalanya meskipun orang tersebut sudah meninggal itu ada 3, yaitu yang pertama sedekah jariah, terus yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga yaitu
anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Sekarang kalian buka buku kalian halaman 32. Itu dikerjakan di rumah ya, dibuat PR. Ya, Bu. Jangan lupa dikerjakan ya PR-nya. Ya. Dan jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya tentang menulis hadis tentang amal soleh ya. Ya. Silakan kalian ke buku kalian masing-masing. Baik, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.